percayalah, dalam keburukan itu, dalam kesulitan, di sebalik kesulitanmu itu ada kemudahan. Percaya, Quran mengatakan di sebalik kesulitan ada kemudahan. Maka pada saat engkau sulit, jangan ngeluh. Justru engkau akan masuk ke dalam kemudahan. Kau mengeluh, kau mengekalkan kesulitan itu. Engkau menerima, maka engkau akan berjalan. Di Al-Quran, di sebalik kesulitan ada kemudahan. Berhenti mengeluh, bersyukurlah. Maka tadi, pada saat kita ingin sukses, pada saat kita ingin bahagia, mendapatkan satu proyek, maka bersyukur itu bukan menunggu sudah berhasil. Bersyukurlah sebelum berhasil. Itu konsepnya. Rasakan seolah-olah apa yang sedang kamu ikhtiarkan itu sudah berhasil. Maka pagi itu kau merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Saya sudah bahagia, sudah senang. Coba rasakan perubahannya dari semua. Kau ngeluh, maka kau hukum tarik menarik. Terus akan datang. Paribahasa, orang sudah jatuh kena tangga, jatuh ketimpa tangga. Ngeluh lagi, ketimpa tangga yang kedua. Ngeluh lagi, susul genteng. Itulah kehidupan manusia. Maka tadi Abah kalau ada yang ngeluh, Abah nggak usah ngeluh. Kalau kamu ngeluh, Abah nggak bisa nolong. Tadi itulah kabayan. Maka kata kabayan, betul, di sebalik tanjakan pasti ada pudunan. Maka dia husnudon, pudunan itu. Maka dia pikirkan jalan menurun. Maka benar saja. Maka akhirnya jalan menurun. Pas jalan menurun, kabayan balik, bukan tadi ketawa. Menangis. Mertuanya tambah bingung lagi. Tadi waktu nanjak, ketawa. Ketemu jalan purunan. Nangis dia. Kenapa kabayan malah kamu sekarang kan lagi enak. Usahanya lagi lancar, duitnya lagi banyak, masalahnya nggak ada. Kata si kabayan, biar pudunannya panjang. Begitu. Ini orang ini kebalik. Bila masalah, teriak-teriak ke kiri, ke kanan, ke orang, ke siapapun. Tadi semua. Tadi. Bila sukses, hilang. Tadi kita ini manusia kan kayak begitu. Karena banyak jemaah Abah yang sudah sukses tiba-tiba hilang. Dulu lagi susahnya di sini terus. Begitu sukses hilang. Itu tadi semua. Biasanya kalau udah sukses hilang, dia sulit bangkit lagi sukses. Sulit. Tadi semua. Ya. Inilah sebetulnya dalam apa yang dikatakan kabayan itu adalah kebenaran, sahabat. Karena kau mengeluhkan satu masalah, kau menetapkan satu masalah. Kau keluhkan dua masalah, kau tetapkan dua masalah. Atau kau inginkan satu masalah, kau jadikan ilah masalah itu di hatimu. Dua keinginan, dua masalah. Tiga keinginan, tiga masalah. Maka belajarlah. Maka kenapa diajarkan dari jam 2, jam 3 itu, atau jam 4. Duduklah kamu. Tekuk lidahmu ke atas. Rapatkan gigimu. Biarkan dia berkomunikasi dengan dia lewat dirimu. Apapun yang kau bisa musangkakan, boleh di hari pertama itu dengan sangkaanmu yang baik. Bukan sangkaan dia. Bicara dengan hatimu. Tarik napasmu, tahan, tetapkan di sini. Wanak tubuh maqaddamu, lebih sehat, lebih baik, lebih berkah, lebih berkah, lebih berkah. Terus begitu. Senyum, bibirmu buka merkah. Walaupun kamu tekuk, tapi begini. Makanya sekarang banyak ada motivator asing mengatakan belajar senyum. Di Eropa itu belajar senyum bayar, Pak. Ternyata kita ini belum ikhlas dalam tersenyum. Senyum aja punya kode. Kalau orang senyum, kadinya satu ke atas, satu ke bawah. Itu mencibir namanya. Bukan senyum. Senyum menghina. Senyum merendahkan. Coba senyum. Belajar. Coba ngaca aja. Bagaimana sih yang terindah aku senyum di hadapan Tuhan? Misalnya. Ayo. Ternyata nggak mudah senyum itu. Tadi semua. Kenapa? Karena udah terbiasa. Senyumnya dengan senyum kepedihan. Senyumnya senyum tidak puas. Senyumnya senyum mencibir. Nah inilah. Bagaimana mungkin tadi semua. Itulah di hari di mana engkau tersenyum. Ada gelombang teta, bangun dari tidur itu gelombang di mana kesadaranmu sedang menaik. Karena pada saat gelombang beta di siang, sedang kamu sedang bekerja, sedang gelombang beta itu gelombang UMR. Otaknya UMR terus. Atau gelombang target sehari ini dapat berapa saya? Tadi semua. Saya dapat 100.000, kalau belum dapat 100.000, kerut aja kening dari pagi. Ditanya temannya, gimana jualannya Bu? Wah payah.
Maka yang datang payah. Susah, yang datang susah. Kalau abah tanya gimana bu, datang susah, bagaimana bu? Payah. Itu tadi semua. Coba kenapa kita itu? Ya, dan itu hukum alam. Tadi ternyata bahagia itu hanya ditarik dengan kebahagiaan. Itulah kenapa hukum Tuhan itu adalah tauhid, mengkawinkan dohir dan batin. Ya, maka alam ini ada dunia akhirat itu pasangan itu. Laki-laki dan perempuan itu juga pasangan. Maka kenapa rumah tangga itu gagal? Karena tadi nggak ngerti antara laki-laki dan perempuan itu pasangan. Tuhan menjatuhkan itu adalah untuk kebahagiaan. Sementara kadang-kadang manusia sekarang ini banyak memaksakan demi anak. Apa demi anak? Anakmu itu bukan anakmu. Ingat itu. Dan itulah kenapa sebetulnya bab nasab itu nggak penting. Anakmu itu bukan anakmu. Dia adalah merupakan milik Allah. Ya, dinasabkan kepadamu karena kamu sebagai perantara. Nah ini suka kesalahan kita. Merasa memiliki anak. Merasa memiliki ini. Merasa memiliki itu. Anakmu itu bukan milikmu. Quran mengulang-ulang. Anakmu itulah fitnah. Maka nanti ada anakmu yang jadi musuh kepadamu. Dialah musuh yang nyata. Ya, maka alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Akhirnya disitulah sesungguhnya Allah mengulang. Kenapa sih kamu tadi semua anak mulu, anakmu itu bukan anakmu. Ruh Allah yang ditiupkan padamu. Maka kalau ngerti tentang hukum nitis, netes, notos, kalian akan mengerti. Bahkan kamu, kata Abah juga, ibu Abah sekarang itu anak Abah sebenarnya, yang sedang Abah didik ulang. Coba kalian nggak ngerti. Ngaji Qurannya sih 3 hari sekali, seminggu khotam. Tapi tekaupan tadi semua. Marahannya, itulah. Masih kulitnya 87 tahun, dalamnya masih anak-anak. Maka Abah terus maklum tadi semua. Cangkangnya saja. Makanya kalau kalian lihat keluarga, bapaknya aki-aki. Tadi semua cangkangnya aki-aki, ruhnya itu oces itu. Makanya tadi telanjang, main layangan begitu. Pelengean, nggak mau tanggung jawab di rumah tadi. Bininya mau makan kagak. Itu contoh, itu ruhnya anak-anak gitu. Tadi semua. Tapi lihat anak kecil, tapi kalau ruhnya sudah dewasa, kelihatan itu anaknya dewasa banget tuh. Anak ini dia tuh bisa masak, ada perempuan kecil-kecil udah dewasa. Lebih dewasa dari ibunya malah. Di sini ada keluarga, anaknya nasihatin, mamanya terus. Tadi semua. Abah lihat ternyata anaknya sudah ada, ruhnya itu sekitar 800 tahun. Ibunya baru 150 tahun. Artinya baru generasi kedua kali. Anaknya sudah generasi keempat. Ya anaknya lebih dewasa daripada mamahnya. Dia tahfidz Quran lagi. Kata mamahnya, saya ngapalin katanya Qul ya ayyuhal kafirun dari dulu panggujud terus. Hafal buah tabun Allah. Anak saya Pak, Bah 30 juz. Iya, anak kamu itu bukan anak baru. Nah inilah makanya tadi nggak usah kita ini apalagi dalam hubungan dengan bagaimana terutama adalah suami istri. Ingat, istrimu adalah pasangan. Tidak ada istri lebih rendah dari suami. Itu dalil dari mana? Yang ada adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, itu adalah tentang hakikat. Ruhmu pemimpin buat jasadmu itu. Maka sesungguhnya jasad dan ruh ada ajwajan pasangan. Maka di dalam Al-Quran, orang yang mengkawinkan dohir dan batin, artinya nikahkan antara Adam dan Hawa, antara kalau kita dengan diri kita, atau kita dengan istri kita, atau dengan suami kita, kalau dijadikan ajwajan pasangan. Cuma sayang, kadang-kadang satu merasa lebih dari yang lain. Tadi semua. Yang kedua, tidak mau disandingkan, disatukan. Akhirnya perempuannya jadi kabel biru, lakinya kabel biru. Yang nggak nyala lampu ekonominya. Atau sebaliknya, lakinya terlalu buahkan laki-laki. Gitu kan tadi. Ajwajan. Nah inilah kesalahan juga gara-gara fikih ini. Tadi semua.
Mana siapa bilang perempuan lebih rendah dari laki-laki? Tadi semua sama. Bahkan kebahagiaan itu harus diraih bersama. Hanya aturan mainnya saja yang berbeda. Perempuan itu jadilah masa. Makanya jadi ibu-ibu, jangan protes melulu. Tapi jadi bapak juga harus bisa jadi imam. Ajwajan. Makanya marilah bahagia. Karena memang kata Allah, wa idkulna ya adamuskun anta wa zauj itu pasangan, bukan Hawa. Tubuhmu, ruhmu adalah Adam, sementara tubuhmu adalah Hawa. Maka di tubuh inilah ada 4 nafsu amarah, lawa, itulah sifat tubuh tadi semua. Nah, adapun sekarang setelah kamu menikah dengan dirimu sendiri, itulah kenapa pernikahan itu masna. Anak kamu sebelum menikah dengan perempuan lain atau dengan perempuan atau dengan laki-laki, maka kamu harus kawinkan dirimu dengan dirimu. Ngerti nggak? Kenapa pernikahan itu tadi pankihu matobal ala nisa masna. Masna. Kawinkan dohir dan batin dulu. Barulah nikahi orang lain. Kalau kamunya aja belum kawin, dirimu dengan dirimu. Wah, ini siapa ya? Nah, tadi. Ayo jadi laki-laki yang bertanggung jawab, jadi perempuan yang bertanggung jawab. Inilah sumber kehancuran. Nah, setelah jasad dan ruhnya perempuan dikawinkan, laki-laki dengan dirinya dikawin, barulah kawin tuh. Maka jadilah akan terang. Kipas ini muter gara-gara laki-laki dan perempuan, kabel merah dan kabel biru. Ajwajan, pasangan. Dia bersetubuh, itu lagi bersetubuh tuh kipas itu. Lampu ini lagi bersetubuh terang. Putik dan benang sari bersetubuh jadilah buah. Makanya kenapa di dalam Quran itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Maka di selalu Quran itu antara istrimu dan perempuan-perempuan yang kau kasihi, yang kau sayangi. Pernah dengar Nabi Muhammad itu dengan Sofia, satu Yahudi, satu Nasrani, pernah dibawa ke KUA? Pahami ya, tetapi itu hanya bagi orang-orang yang sudah ma'rifat. Nah ini ya, barangkali yang bisa kita merubah diantaranya adalah tauhid, menyatukan. Benang sari nyatu, akhirnya jadi buah. Tadi semua ya. Jadi tauhid sebetulnya dari awal adalah untuk membahagiakan manusia. Itulah Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sya'araka. Allah mengingatkan tentang surah, tentang bentuk, pada bentuk yang aku kehendaki. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsi adalah wa khalaqal adam ka suratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku, wujudku. Maka Allah maha mendengar, kita dikasih telinga. Allah maha melihat, kita kasih penglihatan. Allah maha berkalam, kita dikasih mulut. Allah maha hidup, kita dikasih hidung dan napas. Allah itu wujud, maka dikasih bentuklah tubuh kita. Tadi maka siapa yang mentauhidkan dan selalu ya menyatukan dalam segala perkara, menyatukan orang yang sedang berantem, menyatukan rumah tangga, menyatukan kehidupan. Karena hakikat kehidupan adalah tauhid tadi semua. Kawinkan dunia akhirat, satukan. Surga neraka, kawinkan. Susah senang, kawinkan tadi semua. Karena kalau tidak ajwajan, maka tidak akan ada kebahagiaan. Selalu ingin surga, nolak neraka. Ingin untung, nolak rugi. Nolak rugi yang datang rugi. Percaya sama apa? Nolak neraka, yang datang neraka. Itulah kesalahan di dalam bagaimana kita adalah memahami, mentauhidkan Allah tadi semua. Ya. Maka segala yang disatukan itu nikmat tadi semua. Ya. Tadi segala yang bersama itu nikmat tadi semua. Makanya tadi, tadi ya. Artinya dalam segala perkara lah pokoknya. Terutama kan nih bapak-bapak, ibu-ibu nih ingin bahagia nanti semua yang masih punya pasangan yang baik tadi semua. Ayo. Diskusikan tentang bagaimana adalah mengais kebahagiaan, keberkahan adalah dengan memiliki pasangan ya. Nah, bagaimana bahasa saya tidak punya suami? Kan dirimu itu, ruhmu itu laki-laki, badanmu itu perempuan. Kawinlah dengan dirimu sendiri, itu pun akan bahagia. Maka itulah orang yang sendirinya tidak bahagia. Pada saat dikawinkan dengan orang lain pun dia tidak akan bahagia. Karena dia belum bahagia dengan dirinya
dia belum nikah dohir dan batin. Itulah kenapa dalam hukum nikah itu selalu diawali masna. Tadi masna, dua adalah dohiron waba. Hakikatnya adalah ruh kita itu laki-laki dan hakikatnya badan kita adalah perempuan. Itulah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ruh harus jadi pemimpin buat badan. Itu. Maka orang yang sudah badannya diimami oleh ruhnya menikahi siapapun insya Allah akan bahagia. Ya, insya Allah. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan.